Malaysia itu mobil-mobilnya juga saya aneh di saat yang lain kata. Walaupun video ni dah lama, tadi baru melintas di FYP saya. Malaysia maju. Oh really? Mobil nasional yang lama yang dulu sudah tutup karena produk. Malaysia maju. Oh really? Ini tengok nih ya, kereta-kereta di Manila, di kota Manila, Filipina ya. Ini di Jalan 144 LP Leviste Street ya, di kota Manila. Tengok kereta-kereta orang Filipina nih ya, baru-baru shiny semua ya. Catnya pun masih baru-baru ya, nampak seperti baru ya. Nah, tengok nih kereta-kereta di negara Anda nih macam ini ya. Macam keretanya Mr. Bean. Sudah tua-tua uzur macam ini. Ini sudah masuk waktunya, masanya masuk museum ya. Masanya masuk museum nih, tak boleh pakai lagi, tak boleh guna lagi ya. Nampak teruk di jalan ya. Catnya pun sudah pudar, tak ada duit untuk perawatan ini. Nah, kereta yang macam ini masih nampak ya di jalanan di negara Anda. Macam mana ini negara maju? Ya, ini kereta di negara Anda nih tua-tua semua, cat pun sudah pudar ya, tak ada duit buat cat ya. Ini kereta tua-tua nih, tengok atap rumah pun ini berkarat-karat ya. Sudah tak ada duit untuk bangun rumah yang proper lah ya. Pakai atap yang baik, macam ini berkarat-karat ini, sudah waktunya ganti. Nah, ini di KL ya, ini di Kuala Lumpur ini, tengok nih ya. Kiri bawah ini ada keretanya Mr. Bean keluar lagi nih, warna coklat muda ya, warna krem. Itu tampak itu kereta kuno ya, kereta sudah usur juga, masih banyak nampak di jalanan di negara Anda. Nah, tengok ini kereta-kereta di negara kami di Indonesia, ini kota Bukit Tinggi, tengok sebelah kiri itu Rumah Gadang ya, macam mana kereta di Indonesia. Kereta di Indonesia dan Filipina nampak lebih baru, lebih mewah daripada kereta di negara Anda. Macam mana Anda nak jelaskan? Ya, cakap negara maju, macam mana kereta sangat teruk, sangat tua-tua di sana. Ya, Anda nak jelaskan ini kepada dunia ya, kepada kami. Kami bukan maksud menghina ya, tapi Anda nak jelaskan. Nah, ini kereta jalan raya di Medan, kota Medan, Sumatera Utara. Ya, tengok nih kereta-kereta di negara kami, ya di Indonesia. Bagus-bagus semua, shiny ya, nampak baru. Motosikal macam motosikal bapak saya masih nampak di negara Anda. Macam mana ini ya? Oke, ini kontennya sampai di sini. Terima kasih, merasa ini bermanfaat boleh bagikan, posting ulang, komentar, berikan like. Yang belum follow silakan follow ya. Mohon maaf, ini bukan konten kebencian ya, tapi adalah konten informasi dan edukasi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya saya malas untuk membahas tentang orang ini ya. Tapi di sisi lain penonton saya juga ada yang dari Malaysia. Dan orang ini juga mendapat perhatian dari sahabat-sahabat daripada Malaysia. Dan tentunya kawan-kawanku daripada Malaysia kalau melihat konten-konten dia itu bukan mewakili orang Indonesia. Jadi harap-harap sahabatku daripada Malaysia harap maklum, itu hanya dilakukan oleh individu, jadi bukan mewakili seluruh Indonesia. Katanya edukasi, tapi ini bukan edukasi. Kalau edukasi harusnya membandingkan dari segi positifnya, bukan segi kekurangannya. Hal ini memang sangat disayangkan ya, apabila ada sebuah video yang membuat perbandingan kekurangan di negara orang, sedangkan di negara sendiri penuh dengan kekurangan. Kenapa tidak mau membandingkan sisi positifnya agar kita bisa maju bersama-sama? Tentang mobil juga dibanding-bandingkan. Padahal mobil yang ada di Malaysia ini ya, mau mobil biasa, mobil mewah, orang di Malaysia itu tidak begitu istilahnya menghambakan kendaraan ya, atau istilahnya pemuja kendaraan, bukan. Mereka beli mobil ini hanya untuk keperluan saja, transportasi. Jadi bukan menghambakan kendaraan, terus tidak punya uang, harus kredit beli yang mobil mewah, kadang-kadang sampai ngutang sana sini. Tidak seperti itu.
Mereka membeli mobil itu sewajarnya untuk transportasi, bukan untuk bergaya-gayaan. Di sini saya bukan istilahnya membela Malaysia, bukan ya, tetapi itu yang saya lihat faktanya seperti itu ya. Jadi supaya tidak salah paham. Terus tentang mobil lama yang ada di Malaysia. Biasanya mobil lama yang ada di Malaysia itu untuk buat bekerja, masuk ke kebun-kebun. Masa iya mobil masuk ke kebun-kebun harus mobil mewah? Enggak kan? Nah, kemudian tentang kekurangan di negara sendiri kan juga banyak. Kenapa harus mencari kekurangan negara orang lain? Kalau kita bangga dengan bangsa kita sendiri, tak perlu kita harus mengorek kekurangan negara lain. Indonesia bagus, apalah negara ini tak bagus lah, lebih bagus. Kenapa harus seperti itu? Kenapa? Oke, kita kembali lagi ke mobil nasional. Mobil nasional yang ada di Malaysia, Proton, merupakan salah satu mobil nasional yang paling sangat sukses. Dan Proton ini juga tidak dijual di Malaysia saja. Kalau saya lihat di dalam informasinya ya, bahkan sudah beredar di beberapa negara. Dan ini menunjukkan bahwa kualitas mobil nasional dari Malaysia ini juga sudah mendapat pengakuan dunia karena sudah dikirim ke berbagai negara lainnya. Dan itu perlu kita akui kan, faktanya kemajuan otomotif di Malaysia lebih maju dibandingkan di negara kita. Kenapa kita ini sulit untuk mengakui yang fakta-fakta? Terus kemudian kita selalu mencari kekurangan-kekurangan yang patutnya tidak perlu ya. Ini memang sangat disayangkan. Dan lalu, apa kabar mobil nasional yang ada di negara kita yang konon katanya sudah mendapat ribuan pesanan, tetapi sekarang di jalan raya saja tidak muncul. Harapan saya sebagai masyarakat Indonesia tentunya juga ingin punya mobil nasional seperti Malaysia, ya kan? Siapa sih yang nggak bangga dengan produk dari negaranya sendiri? Dan berikut penjelasan kata TikToker ini tentang mobil nasional yang ada di Indonesia kenapa bisa menghilang. Jadi mari kita simak alasannya seperti apa, logik atau tidak logik. Biasanya sih kadang-kadang kalau orang yang sulit menerima fakta itu selalu mencari alasan-alasan yang kadang-kadang tidak jelas. Mobil nasional yang lama yang dulu sudah tutup karena produknya kurang begitu laku ya. Dan juga memerlukan banyak sekali uang sokongan, uang dari pembayar pajak atau cukai kami ya. Menurut kami, kalau mau berbisnis, hendaknya menanamkan modal sendiri, melabur dengan uang sendiri, tak payah minta-minta sokongan kerajaan dan pembayar cukai ya. Jadi, kalau nanti satu melabur, satu perakitan mobil diistimewakan oleh kerajaan, maka perakitan-perakitan mobil yang lainnya akan protes beramai-ramai karena itu adalah persaingan yang tidak sehat dan tidak adil dan tidak kita inginkan itu terjadi di Indonesia ya. Jadi mobil nasional pertama kami sudah tidak laku, tidak ada bisnis, sudah tutup lama ya. Nah, macam mana dengan SMK? SMK itu bukan program resmi dari pemerintah mobil nasional ya. Saya belum tengok itu apa sudah menjadi mobil nasional dan kami juga menolak. Kami tidak setuju uang cukai kami digunakan oleh perusahaan-perusahaan swasta untuk memodali usaha mereka. Kalau nak berbisnis harus modal sendiri, tak boleh minta-minta uang pembayar pajak ya, uang-uang dari kerajaan, itu uang dari kami ya, kami tak setuju. Nanti semua orang yang nak berbisnis minta-minta uang sama kerajaan, sama pemerintah ya. Mau buka bakso minta subsidi 5 juta rupiah, macam mana negara boleh bantu begitu ya? Semua minta-minta subsidi, semua minta sokongan uang kerajaan, tak payah, tak boleh ya. Kalau tak ada modal jangan buka kilang perakitan mobil, semua memerlukan uang banyak.
Dan kalau kerajaan mengistimewakan satu kilang perakitan mobil, maka kilang-kilang lain akan beramai-ramai protes. Atau kilang-kilang asing lainnya tidak akan investasi melaburkan modalnya di Indonesia, ya. Dan itu kerugian buat kami, ya. Dan bagi saya mengucapkan tahniah kepada semua perakitan mobil yang ada di Indonesia, termasuk SMK. Kalau Anda orangnya ingin mengolok-olok mobil SMK, saya tak peduli, itu hak Anda, ya. Tapi saya tak mau menjadi orang yang toksik, suka membuli dan mengolok-olok siapapun, ya, termasuk perusahaan mobil SMK. Saya menghormati semua usaha dari perusahaan mobil SMK dan saya berharap boleh sukses, ya. Itu kalau saya, karena saya bukan orang yang toksik. Kalau Anda mau mengolok-olok silakan, warga Indonesia tidak peduli, ya. Tidak akan koyak dan marah-marah kepada Anda, ya. Kami bukanlah orang-orang yang berjiwa kerdil, yang berwawasan sempit dan suka marah-marah, ya. Nah, program mobil nasional di negara jiran mengistimewakan jenama-jenama tertentu itu menguntungkan Indonesia, ya. Banyak sekali jenama-jenama dari berbagai negara, Tiongkok, Vietnam, Korea, Jepang, dan lain-lain masuk beramai-ramai membuka kilang perakitan yang besar-besar di Indonesia, ya. Karena apa? Karena semua mendapatkan perlakuan yang setara dan tidak ada pihak yang diistimewakan oleh pemerintah Republik Indonesia, ya. Jadi ada sistem yang adil bagi semuanya. Itu adalah keuntungan buat Indonesia, ya. Jika negara tetangga kami, negara jiran kami memperlakukan jenama-jenama tertentu secara istimewa melalui keringanan cukai, ya, potongan-potongan cukai, ataupun ada subsidi-subsidi lagi, ya, maka jenama-jenama dari merek tertentu yang di luar dari merek-merek yang disayangi oleh kerajaan itu tidak akan melaburkan uangnya di negara jiran. Itu adalah keuntungan buat Indonesia. Oke, terima kasih yang merasa konten ini bermanfaat, boleh bagikan, posting ulang, komentar, berikan like. Yang belum follow silakan follow. Terima kasih. Ya seperti ini, selalu mencari alasan kesana kesini. Udahlah, kalau memang produksi mobil nasional kita itu memang warganya tidak begitu menyambut dengan baik, sehingga produksi tersebut pun juga akhirnya tutup dan terhambat. Kemudian bicara soal mobil SMK. Mobil SMK sendiri kan juga merupakan program dari, tak usah sebut ya, dari pemimpin kita sendiri yang ngomong, ya kan, yang ngomong katanya mendapat pesanan ribuan, bla bla bla. Videonya pun juga sudah beredar di mana-mana, dan itu pun juga sudah banyak direaction oleh para YouTuber Indonesia. Tetapi entah di mana mobilnya. Faktanya saja ya, faktanya saja industri otomotif negara tetangga kita Malaysia lebih maju. Itu saja sudah ya, cukup akui saja yang fakta. Oke, cukup sekian. Assalamualaikum.